けよ、私に力を、喉よ開け。口やりました。笑わないでよろしければ。父と母意見楽しい。Oke semuanya, kembali lagi dengan Wombo di sini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang telah membuat banyak dari kalian mencaci Fiona si Kang NTR, yaitu Spy X Family Part 2 episode 12. Yang mana di episode sebelumnya kita telah melihat adu mekanik antar Mami Yoru dan Fiona si Kang NTR. Meski sudah besar mulut dengan niatan merebut posisi istri Lloyd, akan tetapi sayangnya Fiona telah salah memilih lawan, yang membuatnya harus melihat dan merasakan ulti dari Yoru si Mama Super. Meski telah menang, namun di akhir scene kita melihat Yoru yang nampak galau akan sesuatu. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, daripada kita penasaran lagi sampai membuat kalian nyantet Kang Entar di luar sana, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan mencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum melihat episode pertama hingga ke-11, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja ajak dukun kalian buat adu mekanik dengan Fiona, minta tolong Pak Ujang buat jadi support Simba Dukun, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan Yoru yang nampak tidak fokus hingga membuat keningnya mencium lampu tiang jalan. Di tengah para mama yang tengah ngegosip, mereka menanyakan kondisi Yoru yang nampak tidak bersemangat. Yoru yang tidak fokus pun tak sengaja mengucapkan kata yang ada di dalam hatinya. Hal tersebut tentu saja membuat kedua mama ini mendapatkan bahan baru dalam ngegosip. Dan tak jauh dari sana, ternyata Lloyd yang mendengar semuanya sedari tadi. Lloyd yang mendengar bahwa ada pria dari lantai 15 yang digerebek polisi rahasia karena dilaporkan oleh istrinya sendiri. Hal tersebut membuat Lloyd menjadi semakin ketakutan dan dirinya kemudian membayangkan ketika Yoru melaporkan semua kejadian pada Yuri. Yang tentu saja Yuri pasti bukan hanya menggerebek, melainkan langsung menghukum pancung Lloyd. Terlihat Frankie yang tengah mengasuh Anya dan Boone ketika Lloyd hendak pergi keluar. Namun baru saja Lloyd berpamitan, sebuah frisbee nampak melayang tepat mengenai kepala Lloyd. Frankie yang proteskan dirinya bukanlah pengasuh anak, namun Lloyd beralasan dirinya hendak meluruskan kesalahpahamannya dengan Yoru. Meski terus mengoceh, namun pada akhirnya, si Kribo ini benar-benar berubah menjadi pengasuh anak yang baik setelah diberikan imbalan segepok duit. Singkat waktu, setelah Lloyd bertemu dengan Yoru, Lloyd mengajaknya minum di tempat langganannya. Setibanya di bar, terlihat Yoru yang dipesankan Red Queen dan Lloyd yang memesan sebotol scotch. Di tengah mereka yang bersulang, kesalahpahaman Yoru kian membesar sampai membayangkan Fiona yang datang dan dikenalkan sebagai istri baru Lloyd. Ketika Lloyd hendak membuka topik, namun Yoru nampak berteriak karena tidak siap. Di tengah rasa takutnya akan diceraikan, Yoru yang berniat ikhlas dan merasa tidak berhak masuk ke dalam kehidupan pribadi Lloyd, dirinya pun berniat mundur dengan rasa hormat. Namun, ketika hendak mengungkapkan rasa ikhlasnya itu, Yoru nampak tak bisa mengucapkannya dan malah merasa lehernya seakan tercekik. Meskipun dirinya ingin tetap seperti itu, namun Yoru merasa tidak enak dan demi kebahagiaan Lloyd, dirinya harus menyampaikan keikhlasannya itu. Setelah menenggak Red Queen-nya, dirinya bahkan mengambil scotch milik Lloyd dan Lloyd yang khawatir dengan cara minum Yoru yang sangat berbahaya. Akan tetapi, Yoru nampak telah memasuki mode mabuknya. Setelah mendengar semua keluhan yang diucapkan oleh Yoru, semua kecemburuan yang selama ini dipendam olehnya pun akhirnya meledak. Bartender pun mewajarkan betapa susahnya menjadi pria tampan seperti Lloyd. Di tengah keluhan tanpa henti dari Yoru, pada awalnya Lloyd mengira Yoru hanya kehilangan kepercayaan dirinya dan berniat mengakhiri hubungan mereka. Namun ternyata Yoru hanya cemburu dengannya. Di tengah Yoru yang menangis, Lloyd nampak terkejut karena menyadari Yoru yang memiliki perasaan padanya. Setelah berpikir selama 1 detik, mode buaya Lloyd pun akhirnya menyala. Lloyd kemudian hendak melancarkan jurus gombalan 1000 buayanya pada Yoru. Dan di tengah jurusnya itu, parameter waku-waku Yoru kian memuncak.
Dan bersamaan dengan puncak kegombalan Lloyd, parameter Yoru pun juga telah mencapai batasnya. Dan secara tiba-tiba, gombalan maut Lloyd nampak dibayar dengan tendangan ulti dari Yoru. Dan ketika hendak terjatuh, untungnya Lloyd masih mampu jatuh dengan pose kerennya. Melihat pose Lloyd itu membuat semua orang di sana bertepuk tangan padanya. Namun rupanya, kaki Lloyd nampak gemetaran hebat dan wajahnya nampak tak bisa membendung rasa sakit dahsyat dari tendangan istrinya tadi. Dirinya merasa bersalah dengan jurus gombalan 1000 buayanya tadi. Dan tak lama kemudian, Lloyd pun akhirnya pingsan setelah menahan rasa sakit selama beberapa detik. Terlihat Lloyd yang bermimpi mendengarkan senandung dari mendiang ibunya. Setelah merasakan nostalgia mendalam dari nyanyian indah sang ibu, Lloyd pun akhirnya terbangun. Rupanya, Lloyd tengah tertidur di pangkuan Yoru. Dan setelah tersadar, dirinya merasa terkejut bukan main karena terakhir kali dirinya pingsan adalah ketika dirinya masih dalam masa pelatihan dulu. Singkat cerita, setelah Yoru meminta maaf, mereka berdua nampak membicarakan semua kesalahpahaman yang ada. Lloyd juga menceritakan masa lalunya dengan sang ibu. Dengan kata lain, Lloyd sudah mulai terbuka di hadapan Yoru. Yoru yang merasa tidak percaya diri dalam mengasuh Anya, karena selama hidupnya, dirinya hanya pernah merawat sang adik. Lloyd pun membenarkan mengenai Yoru yang hanya bisa merawat Yuri. Akan tetapi, itulah letak kemampuan Yoru yang telah terasa sejak kecil dan takkan bisa ditandingi. Lloyd memintanya untuk lebih percaya diri. Diri juga akan senang jika Yoru terus bersedia menjadi ibu bagi Anya. Mendengar ucapan Lloyd tentu saja membuat Yoru terharu dan Lloyd yang melanjutkan ucapannya supaya Yoru tetap menjadi istrinya. Dan pada akhirnya, kesalahpahaman pun telah terhapuskan. Di tengah kedua orang tuanya yang tengah sibuk itu, ini tanggapan putri mereka. Frankie yang mendengarnya pun mempertanyakan dari mana Anya mendapatkan kata-kata itu. Dan ternyata ucapan itu berasal dari Becky. Frankie kemudian menanyakan Anya menyayangi kedua orang tuanya itu. Yang tentu saja Anya sangat menyayangi mereka berdua. Setelah kedua orang tuanya pulang, Frankie pun langsung menertawakan dagu Lloyd yang benjol seolah habis tersengat ratu lebah. Di tengah kesenangan yang mereka jalani itu, ternyata mereka yang nampak hanya seperti keluarga normal yang sangat bahagia. Namun, keesokan harinya, Yoru yang terbangun dan menanyakan dagu Lloyd yang benjol, membuat Lloyd menyadari Yoru yang tak ingat semua kejadian semalam karena mabuk. Singkat cerita, ketika Anya tengah memperhatikan Damian dari kejauhan, ternyata dalam hatinya Anya telah menyerah untuk mendapatkan 8 stella. Karena Anya merasa gagal dalam bidang akademik dan juga olahraga. Maka dari itu, Anya berencana menggunakan rencana B yang ada, yaitu menjadi teman tapi mesra dengan Damian. Di tengah itu semua, Becky datang dan tetap salah paham dengan isi hati Anya. Dan pada akhirnya, Becky berniat membantu kawannya itu demi bisa membuat Damian perhatian padanya. Yang mana Becky berniat membuat Anya tampil kawaii. Dan ternyata, Becky nampak mengajak Anya berbelanja dengannya. Becky kemudian protes karena dirinya yang menjemput Anya namun tidak mendapati Lloyd di rumah. Anya pun memberitahukan sang ayah yang ada penelitian. Dan Becky kemudian juga memuji Yoru yang lebih cantik daripada di foto. Dan merasa Yoru akan menjadi rival yang tangguh baginya. Setibanya mereka di mall, Anya dibuat terbelanga dengan betapa mewahnya mall tersebut. Di tengah Anya masih menganga. Singkat cerita, setelah membuat Anya memakai segala macam busana, mulai dari yang paling modis dan normal, hingga ke busana yang eksentrik dan abnormal. Dan setelah merasa lelah karena memakai banyak busana, Anya pun baru menyadari mereka yang selalu menggunakan seragam di sekolah. Dan tidak ada kesempatan memakai baju bagus di sana. Namun Becky memberitahukan adanya pesta antar asrama di akhir semester nanti. Yang mana jika meminta izin para guru, maka mereka akan dibiarkan memakai baju bebas. Dan pada akhirnya, Becky menjadi sesat karena membayangkan dirinya yang akan bertemu dengan Lloyd di acara tersebut. Dan berakhir dengan dirinya berbelanja banyak baju untuk dirinya sendiri. Setelahnya, mereka berdua nampak asik mencoba berbagai macam benda di sana.
Dan di tiap tokonya, belanjaan Becky kian menumpuk. 靴でも見に行く？ Terlihatlah Anya yang nampak sangat lelah habis berkeliling. Tak lama berselang, pelayan Becky memberitahukan belanjaan Becky yang sudah terlalu banyak. Becky pun terkejut karena pelayannya yang terkubur di antara tumpukan belanjaannya. Dirinya juga baru menyadari Anya yang belum membeli apapun di sana. Namun Anya memberitahukan dirinya yang tidak tahu mau beli apa. Becky yang tertunduk karena melihat Anya, mengira Anya tidak senang berbelanja dengannya. Anya yang berkata seperti itu dengan semangatnya membuat Becky terkejut, dan hal tersebut karena Anya yang baru pertama kali berbelanja dengan seorang teman. Becky pun nampak sangat senang karena Anya yang telah menganggapnya sebagai teman. Di tengah obrolan dari kedua bocil itu, pelayan yang nampak sangat senang karena nonanya itu telah memiliki teman baik. Sebelum pulang, Anya yang melihat gantungan kunci di sana diberitahukan oleh Becky bahwa itu adalah maskot mall tersebut. Karena lucu, Anya pun berniat membeli gantungan kunci itu. Becky yang terkejut dan menyebut Anya yang masih bocil. Namun ternyata itu untuk kenang-kenangan belanja dengan Becky. Niatan Anya itu membuat Becky semakin terkejut dibuatnya. Becky yang juga ingin membelinya, namun diri teringat ucapan sang ayah yang memintanya untuk terus menggunakan benda bermerek dan berkualitas. Karena itu adalah bukti Becky adalah putri konglomerat. Namun rupanya, Anya telah membelikan gantungan itu sekalian untuk Becky. Becky yang hendak menolaknya karena mengingat ucapan sang ayah dulu. Akan tetapi, pelayan yang memberitahukan menolak kebaikan teman bisa menodai nama keluarga Black Bell. Setelah mendengar ucapan pelayan itu, Becky menerima hadiah pemberian Anya dengan sifat sunderenya. Dan ternyata, mereka berdua sudah lupa tujuan utama mereka dalam berbelanja. Di tengah tertidurnya kedua bocil itu, pelayan yang mengingat ketika Becky yang dulu membuat nangis para bocil tetangga karena telah mengatai mereka dengan sebutan bocil. Yang bahkan sifat mengesalkan Becky terus-menerus muncul hingga membuatnya memiliki pandangan meninggikan dirinya yang lebih dewasa daripada anak lain. Dan setelah memasuki Akademi Eden, yang ia kira hanya berisikan bocil, namun ternyata... Setelah mengingat ucapan dari nonanya itu, dan setelah melihat Becky seharian ini, membuat pelayannya itu bersyukur karena akhirnya nonanya itu telah memiliki sahabat baik. Setibanya Anya di rumah, Lloyd nampak dibuat terkejut karena ternyata harga dari satu gantungan kunci yang dibeli oleh Anya tadi dibanderol dengan harga 300 DALK atau sekitar 100.000 yen. Keesokan harinya di sekolah, Anya dihampiri oleh Becky dan terlihat keduanya yang telah memasang gantungan kunci pertanda persahabatan di antara mereka. Terlihat pula Damian dan kedua anak buahnya yang tak jauh dari sana. Setelah melihat senyuman super kawaii dari Anya, membuat Damian memerah dalam seketika. Ewan yang hanya bertanya pada Damian, membuat Damian terkejut dan beralasan tidak ada apa-apa dengannya. Dan berakhirlah alur cerita anime Spy X Family Part 2 episode 12. Yah, komentar gua ada banyak seperti biasanya. Namun karena durasi yang ada, kita persingkat saja menjadi 3 komentar. Yang pertama, siapa di sini mau diulti dengan tendangan maut Mami Yoru seperti gua? Ngaku aja di kolom komentar. Yang kedua, kalian bisa bayangin nggak harga dari gantungan Mbe yang dibeli Anya tadi seharga 300 DALK atau sekitar 100.000 yen? Nah, karena gua penasaran itu berapa rupiah, alangkah terperanjak kayak gua dan isi dompet gua. Karena 100.000 yen itu berkisar 11 juta rupiah, dan gua bukan hanya kaget karena nominal untuk benda sekecil itu, melainkan coba kalian pikir sendiri, benda kecil seperti itu saja harganya 11 juta rupiah. Nah, sekarang bayangin berapa miliar yang dikeluarkan Becky untuk berbelanja. Jujur aja gua kalau nemu Becky di jalan, gua culik, gua sekap, gua... Bentar. Bukan niatan pedo, melainkan hanya untuk meminta tebusan doang. Nani? Dan untuk komentar terakhir gua, jangankan Damian, kita semua pas ngeliat Becky dan Anya tidur aja udah agak Maksud gua, kita semua udah nganggep mereka sangatlah kawaii. Apalagi pas ketawa bareng. Beuh, demeknya. Jadi ya daripada kita terus diciduk sama pasukan anti pedo, kita kasih rating langsung aja 9,8/10 seperti cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode terakhir minggu depan. Bye bye.